Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. silakan duduk. Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya Rian? Alhamdulillah baik Pak. Oh, bagaimana keadaan di sekolah selama ini? Bersabar saja sih Pak. Biasa. Oh, iya. Sekarang jam siapa? Jam matematik Pak. Oh, matematik ya. Bagaimana belajar sekarang? Kurang lebih seperti biasa sih Pak kemarin. Kalau hari-hari di sekolah ada kendala sesuatu, bisa diceritakan? Alhamdulillah Pak. Saya tadi memang saya sering pulang sekolah sih Pak. Oh, sering terlambat ya? Ya. Kira-kira kenapa bisa terlambat? Mungkin karena saya mau adik kami Pak. Saya punya adik. Jadi tujuan Rian ke sini mau melakukan konseling ya. Oke. Bagaimana ke sini? Nyaman? Mana Pak? Takut dengan Bapak? Tidak apa-apa. Tidak ya? Ya. Anak muda nggak takut ya. Oke Rian. Pak. Jadi sebelum kita masuki ke tahap konseling, Ya. Bapak perlu menjelaskan sedikit ya. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam konseling nanti ya. Tapi sebelumnya ini udah siap kan? Siap ya. Sebelumnya untuk memberkahi apa yang kita lakukan nanti. Jadi sekarang kita berdoa. Boleh kan? Oke. Doa dimulai. Selesai. Oke, Rian. Jadi dalam konseling itu ada asas-asas konseling ya. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Rian ke sini nanti menceritakan hal-hal apa yang Rian alami selama ini dalam belajar. Itu nggak perlu malu-malu ya, karena itu kita guru BK akan merahasiakan apa yang diungkapkan oleh siswa tentang masalah yang dia hadapi ya. Kemudian azas keterbukaan ya. Rian di sini nanti menceritakan masalahnya ataupun apa-apa yang menyebabkan masalah itu terjadi kepada Bapak secara terbuka ya. Ya. Pokoknya Rian nggak usah takut-takut ya. Yang penting nyaman belajar bisa lancar ya. Kemudian nanti dalam proses konseling itu caranya nanti Rian menceritakan masalah yang Rian hadapi. Kemudian kita sama-sama nanti mencari alternatif solusinya. Kemudian Rian sendiri nanti yang memutuskan solusinya. Boleh seperti itu kan? Boleh Pak. Boleh. Kira-kira bisa nggak diceritakan apa yang Rian alami selama ini? Selama ini Pak sih lihat saya tidak Sering telat terlambat sekolah. dalam hal sekolah. Kemudian apa Kemudian ini? nanti
lain Pak, itu aja cuma itu. Itu saja. Itu saja. Mungkin ada yang lain. Coba diceritakan. Lain. Ada. Coba diingat-ingat mungkin. Bisa? Gara-gara adik kayak entah ke sekolah. Ya, bisa jadi. Rian kesehariannya itu seperti apa? Kok di sekolah seperti apa? Bisa diceritakan. Sekolah dengan guru-guru bagaimana? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Kalau masalah nilai itu bagaimana kemarin? Normal saja Pak, mengikuti. Normal ya? Normal Pak. Iya, anak cerdas ya. Adil, Pak. Rian masih punya orang tua? Masih Pak, alhamdulillah. Masih ya? Pekerjaan orang tuanya apa? Orang tua Rian Pak, dari ayah kerjanya di TNI. Oh, TNI. Oh, anak TNI ini rupanya ya. Ya. Masa anak TNI ini terlambat nih? Ini nggak mungkin nih ya. Kalau ibu? Ibu, sama aja Pak, Rian sih. Di rumah ya. Kalau keluarga Rian berapa? Punya adik? Punya kakak? Punya. Punya? Adik punya, kalau kakak nggak punya, dia anak pertama. Oh, Rian anak pertama ya. Adik ada berapa? Adik punya 3. 3 ya. Oke, Rian. Kira-kira bisa nggak diceritakan sama Bapak apa yang menyebabkan Rian itu bisa terlambat ke sekolah? Mungkin bangun Pak. Telat bangun. Dia bangunnya telat, terus telat. Ya udah buru-buru kamar mandi sama adik. Nah, pas dia bangun pastilah dia ngomongin dia kerjaan. Jadi buru-buru lah kami sama mandi gitu. Jadi cuma satu. Oh, seperti itu ya. Berarti Rian bangunnya jam berapa? Jam 6:30. Setengah 7. Ya, setengah 7 ya. Jam setengah 7. Berangkat ke sekolah? Jam 7:15. 7 lewat 15 ya. Pantaslah terlambat ya Rian ini. Ya, Pak. Ya. Ya. Rupanya terlambat bangun. Kira-kira yang lain ada nggak yang menyebabkan sehingga Rian bisa terlambat ke sekolah? Mengantar adik lagi Pak, akan ke ini. Kami ke SD, SMP lagi Pak. Gimana ceritanya? Bisa diceritakan? Ini pas dia bangun kan otomatis bobok kamar mandi. Pas bobok kamar mandi, satu mandi, yang lain mungkin ada sarapan dulu Pak. Atau mau lihat roster atau mau pelajaran. Iya. Intinya bahkan telat-telat lah kami gitu. Buru-buru gitu. Sudah selesai, motor cuma satu di rumah, itu bapak-bapak nih guys. Berarti Rian bangunnya jam berapa tadi? Setengah 7. Setengah 7. Ya. Kemudian berebut kamar mandi dengan adik ya? Ya Pak. Iya. Kemudian Kemudian motornya motornya cuma satu. satu. Ya. Ayah kerjanya pakai apa? Pakai motor ya Pak. Berarti motornya 2 ya? Cuma ya yang satu tadi pas saya satu. Iya. Punya ayah 1, keluarga 1. Bisa nggak diceritakan lagi apa selain dari itu apa yang menyebabkan dia terlambat ke sekolah? Bisa diceritakan? Itu kan hal-hal dari bisa kita katakan dari lingkungan keluarga Rian ya. Ya. Kalau hal-hal lain yang menyebabkan Rian terlambat bisa nggak diceritakan? Mungkin jauh Pak perjalanan dari rumah. Jauh. Terus Oh iya. isi bensin lagi Pak. Isi bensin. Rian tinggal di mana? Di Hampir aja. Hampir aja. Tapi jauh ya. Jauh Pak. 20 menit perjalanan. 50 menit ya. Kemudian ada nggak hal lain yang menyebabkan Rian sampai terlambat ke sekolah? Bisa diceritakan? Oh, kalau cuaca Pak mungkin hujan. Oh, cuaca ya. Ya, Kalau pagi ini bagaimana? hujan Pak. Hujan ya? Masih terlambat ini. Tadi terlambat juga? Terlambat juga dari rumah. Hujan. Masa ini ya anak bapak TNI terlambat. Kalau misalnya
ayah, ibu gimana? Ada nggak usaha? Ada apa? Kalau ayah kan enggak, jadi otomatis bangunnya lebih cepat. Bangunkan kami, jadi terkadang dia pun pas bangunkan telah bangunnya. Telat ya? Telat bapak, udah bangun tidur lagi satunya. Jadi sudah bangun, tidur lagi ya? Ya. Ah, masa ini anak SMA sudah bangun, tidur lagi ya. Jadi Rian, ini kan tadi masalah Rian sudah Rian ceritakan. Masalahnya terlambat ya, terlambat ke sekolah. Tahu nggak nampak negatif kalau kita terlambat ke sekolah itu? Ada nggak efeknya nanti dalam proses belajar? Kira-kira bisa dijelaskan? Mungkin terlambat apa dapat materinya, Ya, masuk kelasnya terlambat, jadi ketinggalan sedikit materi Pak. ketinggalan materi. Habis itu, Terus kalau ada kelas yang nggak tiket kelas, ya udah dia nggak ikut jadinya Pak. tuh, kayak ikut tugas-tugas, Tiket. tiket, ya. Kemudian apa lagi? Kira-kira dampak negatif dari terlambat? Ada tempat parkir motor Pak, kenapa nih? Ya. Ada tempat parkir. Apa lagi? Udah itu aja sih. Itu aja ya. Jadi dampak negatif tadi sudah Rian ceritakan. Pertama apa? Apa tadi? Ketinggalan pelajaran. Ya, ketinggalan pelajaran, tidak bisa Ikut tiket. ikut tiket. Kemudian dampak parkirnya ya, Penuh Pak. ya penuh. Ya itu efek dari Terlambat. terlambat ke sekolah. Tapi ada efek lain lagi. Ini Bapak ceritakan ya. Ya, Pak. Selain dari itu, Rian terlambat tadi kan? Jadi dampak negatifnya kalau Rian terlambat pasti seperti Rian katakan tadi, ketinggalan Pelajaran. pelajaran kan? Kalau ketinggalan pelajaran, menurut Rian, kira-kira ibu ataupun bapak yang mengajar itu bagus nggak kasih nilai untuk Rian? Enggak, Pak. Enggak ya? Iya, Pak. Enggak. Nggak bagus kan? Enggak bagus. Nggak bagus pastinya kan? Ya. Kalau nilai nggak bagus, bagaimana? Kelas Pak. Naik kelas kan? Iya, Pak. Ujungnya naik kelas kan? Naik kelas. Berarti ini masalah ini serius nggak menurut Rian? Serius, Pak. Serius kan? Serius. Makanya ya, itu terlambat itu kalau kita bicarakan dengan bahasa kita sekedar bahasa biasa-biasa saja, padahal efeknya itu Bahaya. bahaya kan? Bisa Kelas. bisa tinggal kelas ya. Sekarang kita akan mencari solusinya, alternatif supaya Rian tidak terlambat. Jadi tadi sudah Rian uraikan hal-hal yang menyebabkan Rian terlambat ke sekolah. Tadi udah kan? Udah. Jelaskan. Masih ingat apa-apa? Ingat nanti bangun Pak. Terlambat bangun, Terus baru mandi. kamar mandi, pergi, Terus dapat rumah saku. ya, Jarak jauh. ya, jarak rumah dengan sekolah jauh ya. Kira-kira apa solusinya supaya Rian tidak terlambat lagi ke sekolah? Bisa diceritakan solusinya itu seperti apa? Mungkin belum cepat Bapak ya. Bangun lebih cepat, ya, boleh bangun lebih cepat, ya. Tapi Rian harus bangun lebih cepat. Ya, seperti itu ya. Tadi masalahnya terlambat bangun. Kemudian apa lagi? Berebut kamar mandi ya. Ya Pak. Itu solusinya bagaimana? Halo? Ya, Udah dari bangun lebih cepat Bapak. ya benar. Tinggal gimana saya? Maksudnya saya duluan, nanti adik saya. Itu yang kami nggak boleh jauh lebih cepat bangunnya. Dari jam Ya, ada ya? ya. Jadi bangunnya harus Lebih cepat.
lebih cepat. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Rian terlambat bangun itu seperti apa? Malamnya Rian bergadang ya? Enggak. Kadang apa, tapi terkadang pas di pengajian telat turunnya telat selesai. Telat selesai pengajian. Berarti keseharian Rian itu bisa nggak diceritakan seperti apa? Ini sebelum kita masuk ke solusi supaya Rian tidak terlambat lagi ke sekolah. Misalnya kesehariannya Rian setelah ataupun mulai sebelum ke sekolah, kemudian sudah di sekolah, kemudian pulang sekolah, itu kegiatannya seperti apa? Bisa diceritakan? Pagi sekolah tadi kan ya, terus pulangnya siang kalau sempat istirahat yang tidur sebentar Pak, sama jarak yang tadi kan ya Anda Pak. Ya. Jadi tidur, jadi mungkin bangun nanti baca buku sebentar, terus kalau masih ada waktu dia keluar main bola lah Pak. Iya. Terus pulangnya sebelum maghrib mandi, itu berangkat lagi ngaji Pak. Iya. Gitu ya. Oke. Kira-kira tadi kita kembali lagi ke alternatifnya. Apa yang menyebabkan Rian terlambat bangun tidur? Bisa dijelaskan? Kadang turun ngaji Pak. Kelar turun ngaji. Habis itu Kadang istirahat siang, tidur siang gitu. oh nggak tidur siang. Ya. Habis itu Udah sih Pak. itu aja ya. Kalau main game itu? Main game dia jarang, bahkan nggak suka keluar main bola. Lagi musim bola. Oh, setuju. Kalau telepon malam-malam tuh? Ya, Nggak ada ya? Ya. Gila. Memang kita harus jaga itu ya. Ya, Pak. Oke. Kira-kira berarti supaya Rian tidak terlambat lagi, sudah dapat alternatifnya. Satu adalah bangun Lebih cepat. lebih cepat. Supaya Rian bangun lebih cepat itu bisa nggak diceritakan? Tadi kan sebelumnya Rian sudah ceritakan bahwa Ibu Rian pernah membangunkan Rian. Pernah kan? Tapi sudah bangun tidur lagi kan? Kalau ayah seperti apa? Ayah, nonton juga Pak. Ya, Makanya lebih jelas, cuma kalau kita ngantuk tidur lagi lah kita Pak. tidur ya. Ayahnya langsung berangkat kerja. Berarti ini dari ayah, ibu berarti sudah berusaha untuk membangunkan Rian itu lebih awal kan? Tapi itu tidak menghasilkan sesuatu yang baiklah buat Rian. Artinya Rian tidak bisa bangun lebih awal. Jadi solusinya sekarang usaha harus dari siapa, Teh? Ya, dari Rian sendiri. Kira-kira apa usaha supaya Rian bisa bangun lebih awal? Ceritakan. Tidur malam setelah alarm. Ya, berarti tidur itu waktu tidur start alarm. Kemudian apa lagi? Bisa lampunya nggak usah dimatikan, biar pas bangun langsung bangun. Ya, berarti lampunya nggak usah dimatikan ya. Berarti selama ini Rian tidur matikan lampu ya? Matikan lampu Pak. Ya, udah ada alternatifnya ya. Berarti waktu tidur menghidupkan Lampu. alarm. Ya, kemudian menghidupkan lampu. Kemudian apa lagi? Kemudian itu dikurang lagi semua orang tua Pak, biar double bangunnya gitu. Ya, minta bantuan sama orang tua supaya Sama dengan bisa bangunkan lebih awal ya. Ada lain kira-kira solusinya supaya Rian bangunnya lebih cepat? lain. Nggak ada ya? Iya. Nah, berarti ini solusinya ada 3 ya. Nanti pilihannya sama Rian sendiri ya. Rian yang menentukan upaya apa ataupun usaha apa supaya Rian itu bangunnya lebih cepat ya.
Kalau misalnya menghidupkan alarm, itu sudah pernah Rian lakukan? Belum. Belum ya? Hmm. Belum ya? Belum. Nanti bisa diupayakan ya. Bisa dicoba ya, supaya Rian itu bangunnya cepat. Kemudian kalau menghidupkan lampu, Lampu belum pernah sih, Pak. Karena kayaknya kan tidur belum pernah ya? Belum. Kalau misalnya nanti diterapkan, kira-kira Rian bisa tidur nggak? Bisa. Bisa ya? Tapi udah tutupnya tidak sering Nanti jangan-jangan Rian menghidupkan lampu malah nggak bisa tidur dan bangunnya lebih kesiangan lagi. Bagaimana tuh? Ya? Nah, Insya Allah nggak ya? Kemudian solusinya apa lagi tadi? bangun orang tua. Minta bantuan orang tua ya. Jadi itu bisa Rian terapkan nanti ya, supaya Rian jangan terlambat lagi bangun ya. Kemudian kalau kalau misalnya berebut Orang mandi kan. kamar mandi tadi, solusinya kira-kira menurut Rian bagaimana? Mandi duluan Pak. Maksudnya Pasti mau lebih cepat lagi. kamu lebih cepat lagi. Langsung kalau Langsung kamar mandi, bangunkan adik. jadi saya udah siap-siap. Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk antar adik itu bagaimana? Nanti mungkin besok saya minta bantuan sama bapak, mungkin kalau bapak lupa yang lebih cepat. Iya, berarti untuk antar adik nanti minta bantuan sama bapak ya. Bapak belum minta, tapi saya bilang nggak usah, biar saya aja. Kenapa seperti itu? Nah, mungkin saya kasih sama bapak, mungkin bapak juga pernah minta. Bapak bilang, kan biar bapak aja yang antar biar kamu nggak terlambat. Nah, apa bapak? Biar saya aja terlambat kok. Nah, berat, ya. Ya, akhirnya terlambat ya. Ya. Kalau misalnya jarak tempuh tadi ya, Ya. jauh ya. Jadi solusinya itu ya. Adik sekolahnya di mana tuh? Di Link sama di mobil sebelah. Berarti searah ya? Sekarang, Ya, jalannya searah ya. Jadi adalah cara ya supaya Rian itu bisa lebih cepat bangun, kemudian tidak terlambat lagi ke sekolah. Kalau misalnya tata tertib sekolah Rian paham nggak? tapi kayaknya saya lupa. Lupa ya? Lupa. Apakah terlambat itu bentuk pelanggaran tata tertib? Iya. Dari kedisiplinan, Pak. Ya, dari kedisiplinan. Bisa diceritakannya yang Rian tahu waktu pertama masuk ke SMA ini apa? Yang Rian tahu tentang tata tertib sekolah itu? Disiplin, Ya, disiplin, hormat kepada guru, hormat kepada guru, dan lupa saya. apa? Saling menghormati, Dan mengerti selama apa? ya sesama. Kemudian apa lagi? Senyum apa? Ya, senyum sapa. Itu ya. Jadi Rian tahu lah ya. Berarti kalau masalah Rian ini adalah masalah yang serius sebenarnya, ya. Walaupun waktu kita ucapkan terkesan itu biasa saja, terlambat. Tapi kalau sudah sering terlambat, itu kan nggak bagus juga, ya. Seperti Rian katakan tadi, efeknya ketinggalan pelajaran dan muaranya nilainya tidak bagus, akhirnya bisa tinggal kelas. Jadi serius nih masalahnya ya. Kemudian ini Bapak akan selalu pantau Rian ya.
bagaimana keseharian Rian itu akan selalu Bapak pantau, ya. Apakah Rian ini benar-benar akan melakukan hal untuk perubahan atau tidak, itu akan selalu Bapak pantau, ya. Karena Bapak ini guru bimbingan untuk kelas 1 sampai 1 itu ada 5 kelas yang Bapak bimbing, ya, termasuk Rian, ya. Jadi hal-hal lain kira-kira yang membuat Rian terlambat lagi ada nggak? Bisa Rian ceritakan? Ataupun ada nggak hal-hal lain yang bisa Rian ungkapkan supaya kita bisa sama-sama mencari solusi, mencari jalan keluar supaya masalah Rian dapat teratasi, ya? Ada nggak masalah? Kalau masalah Rian, insyaallah udah ketemu Rian sama Bang. Tapi Rian kayaknya ada teman Rian itu. Itu boleh ketemu di sini Pak? Boleh ya? Teman saya boleh? Boleh juga ya. Tapi ini waktu kita ya, kita batasi waktu 45 menit ya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi atau 15 menit lagi, ya. Jadi kalau misalnya nanti tidak tuntas, itu kita akan melakukan layanan konseling selanjutnya, gitu ya. Boleh kalau misalnya ada masalah kawan yang berefek sehingga dia bisa terlambat ke sekolah, misalnya karena memang malas kalau lihat dia, ataupun waktu pergi kalau berbarengan dengan dia merasa nggak enak sehingga Rian harus menunda untuk berangkat ke sekolah dulu, nunggu dia lewat. Kira-kira ada nggak masalah? Kalau masalah teman itu seperti apa? Tadi Bapak bilang makanya senyum Bapak dari tadi ya Pak. Ya, bisa diceritakan. Kan Bapak tadi cuma tebak-tebak saja kan? Iya. Nah, kalau misalnya ada hubungan dengan keterlambatan Rian, itu boleh ya, boleh diungkapkan di sini. Nanti kita cari alternatifnya. Kalaupun misalnya membutuhkan waktu yang lebih, nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya, ya. Kita akan rencanakan di hari-hari yang bisa diceritakan dia, silakan. Jadi Pak, kan pas saya berangkat dia ada di Subang, katanya Ya. pergi bareng saja sama saya. Ya. Jadi udah saya tunggu dia siap-siap lagi malam gitu. Oh, berarti ini sudah ada penyebab lain ya sebenarnya ya. Berarti nunggu kawan ya. Tunggu kawan. Kawannya sering terlambat juga ya. Siapa namanya? Lanjut. Oh iya. Itu udah pernah Bapak panggil kemarin. Berarti sudah pernah Bapak panggil ya. Berarti jangan ikut-ikutlah ya si Rajul. Memang dia rekor juga dia terlambat ya. Kalau dia nomor 1, dia nomor 2 ini. Ya. Berarti gara-gara Rajul juga ya. Berarti bagaimana solusinya supaya ini nggak terlambat? Rupanya ada faktor luar nih ya. Itu mungkin saya jemput dari Jepang atau gimana? Itu saya juga bingung gimana cara nyolaknya dia. Itu kawan satu kelas sama dia? Bukan, sebelah kelas kok. Bukan ya? Bukan. Kira-kira menurut Rian supaya dia nggak tersinggung dan bolehlah Rian memberikan masukan supaya sama-sama nggak terlambat lagi. Bagaimana menurut Rian? Ada nggak solusi alternatif jawabannya supaya Rian dan Rajul itu tidak terlambat lagi? Mungkin dia saya suruh pergi sendiri aja Pak. Boleh juga? Saya pergi sendiri tadi. Yang telat. Ada yang telat ya? Walaupun telat dan dia biasanya saya nggak lagi gitu. Ya, berarti nanti dia suruh biar dia pergi sendiri, dia juga sendiri ya.
karena Rian kan antar adik lagi kan. Aduh. Ya, itulah. Banyak ada hal-hal lain ini yang tidak semua Rian ceritakan. Kalau misalnya Bapak mau tanya lagi, ada nggak hal-hal lain lagi yang membuat Rian itu terlambat ke sekolah? Enggak, cuma itu sih. Cuma itu ya. Oke Rian, tadi Rian sudah mengungkapkan semua hal-hal yang membuat Rian terlambat ke sekolah, ya. Kemudian Rian sudah mengetahui bahwa terlambat ke sekolah itu bukan hal kecil, ya. Jadi efeknya itu besar, ya. Kenapa besar? Karena muaranya nanti ke tidak naik kelas. Kemudian Rian juga sudah mengungkapkan hal-hal apa yang menyebabkan Rian itu terlambat. Salah satunya adalah terlambat bangun tidur kan? Ya, tidur. Jadi alternatif jawabannya ataupun jalan keluarnya Rian sudah menceritakan tadi. Itu ada upaya-upaya yang bisa Rian lakukan, ya, supaya Rian tidak terlambat lagi ke sekolah, ya kan? Bisa diulangi, masih ingat? Masih, Pak. Masih ya. Masih. Jadi upaya yang bisa Rian lakukan, Yang minggu bangun tidur yang pertama adalah masang alarm, ya, terus menghidupkan lampu. ya, Setelah itu teman-teman semua. ya, seperti itu. Jadi usahakan bangunnya itu lebih awal, ya. Setelah bangun, terus salat subuh. Ada salat subuh berjamaah ya? Jemaah dan kita semua orang tua di rumah kalau mungkin. Lumayan. Iya. Pasti jauh. Ya. Berarti setelah bangun usahakan salat, ya. Habis itu jangan tidur lagi, ya. Itu setelah salat jangan tidur lagi. Itu segera, misalnya kalau Rian mandi, segera mandi, kemudian bangunkan adik, ya. Jangan nanti Rian cepat bangun, adik terlambat bangun, lambat lagi ke sekolah, ya. Jadi diusahakan supaya jangan terlambat lagi ke sekolah, ya. Nah, kalau masalah antar adik nanti kalau bisa bantuan ayah boleh, ya. Mungkin dengan dibantu antar adik oleh ayah, dia lebih cepat lagi ke sekolah, ya. Jadi ini keputusannya sama Rian, ya. Jadi keputusannya sama Rian. Bapak cuma memberikan alternatif jalan keluar. Jadi yang menentukan bagaimana baiknya itu adalah Rian, ya. Supaya jangan terlambat lagi ke sekolah, dan terlambat itu merupakan bentuk dari pelanggaran tata tertib sekolah, ya. Dan muaranya itu tidak naik. Kalau masalah kawan tadi itu bagaimanalah Rian cari solusi supaya kawannya juga bisa, ya, datang cepat ke sekolah. Nanti bisa diusahakan, ya. Seperti itu. Ada nggak sebelum kita masuk ke tahap terakhir, ada yang bisa diceritakan lagi hal-hal apa yang menjadi mungkin terkendala sehingga Rian bisa terlambat ke sekolah? Ada lagi ya? Lagi. Oke. Kemudian Bapak juga ingin menanyakan bagaimana perasaan Rian setelah melakukan bimbingan konseling. Bagaimana perasaannya? Bisa Rian ungkapkan? Rasa lebih senang gitu, Pak. Lebih karena dapat solusi gitu dari Bapak.
Kalau gitu kita Pak, senang. Rasa lebih tenang ya. Iya, rasa lebih tenang. Kemudian apa lagi? Nggak ada lagi ya. Oke. Jadi tolonglah ya, diupayakan itu buatlah orang tua bahagia ya. Karena orang tua akan merasa senang apabila melihat anaknya itu sukses ya. Jadi kelelahan orang tua itu mendidik kita dari mulai kita lahir sampai sekarang itu akan terasa hilang apabila melihat anaknya sukses ya, seperti itu. Rian sayang kan pada orang tua? Sayang ya. Oke, jadi tolonglah diupayakan supaya orang tua itu bahagia melihat kita ini sukses ya. Apalagi Rian itu anak pertama. Jadi anak pertama itu menjadi panutan dari adik-adik kita ya. Kalau misalnya Rian nanti jadi tentara, ya adiknya juga mau kan ikut? Mau ikut. Tapi kalau Rian lambat ke sekolah ya, itu adiknya ya. Pokoknya diusahakan lah ya supaya Rian tidak terlambat lagi ke sekolah. Ya, Rian ya. Jadi kalau perasaannya nyaman tadi ya, setelah melakukan treatment ya. Nanti ini Bapak akan melihat ataupun memantau terus keadaan Rian ya, supaya Rian berubah ya, ke arah yang lebih baik lagi. Oke Rian, Bapak rasa pertemuan hari ini kita cukupkan ya, Rian ya. Nanti kalau misalnya ada masalah-masalah lain ya, nanti bisa diceritakan ataupun bisa datang ke ruang bimbingan dan konseling. Seperti itu Rian ya. Oke, untuk mengakhiri apa yang sudah kita lakukan pada hari ini ya, kita berdoa kepada Allah supaya diberkahi ya. Kemudian kita tutup dengan berdoa. Berdoa semula. Doa selesai. Oke Rian, sampai di sini ya. Semangat kan? Semangat Pak. Oke. Terima kasih.